Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pijar, salam para pencari jalan keluar, dan jangan pernah putus asa mencari jalan keluar, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sahabat pijar yang berbahagia, mari sukai video ini dengan like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan video-video sahabat pijar selanjutnya. Sahabat pijar yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki ego, baik itu ego yang positif maupun ego yang negatif. Ego yang positif biasanya punya keyakinan untuk bisa melakukan apapun yang positif, dan ego yang negatif biasanya cenderung untuk tidak menerima orang lain, tidak menerima nasihat orang lain, hanya dialah yang bisa melakukannya. Namun pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk meyakinkan dirinya bahwasanya dia mampu segalanya, dia sanggup mengatasi segalanya. Padahal banyak hal sebagai makhluk sosial perlu bantuan orang lain. Pada dasarnya orang lain juga berperan terhadap apa-apa yang akan kita lalui dan berperan dari sebab akibat masalah-masalah yang timbul dalam diri kita. Bisa jadi karena orang lain lah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih maju, atau bisa jadi karena orang lain pula kita terpengaruh untuk menjadi yang lebih buruk lagi. Kami punya seorang teman yang mengisahkan perihalnya. Beliau seorang yang memiliki ilmu-ilmu tentang agama. Dia selalu meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban, memberikan jalur penyelesaian dengan cara agama. Misalnya seorang yang sakit karena akibat perbuatan jin, maka ada ayatnya untuk dibacakan atau diruqyah. Ketika ada suatu masalah, maka kita kembalikan kepada bahwasannya Allah akan mencoba kita dengan kemampuan yang ada sama kita, tidak akan lebih dari kemampuan kita. Dan segala macam nasihat-nasihat agama yang semuanya memotivasi diri kita untuk meyakini bahwasanya di dalam diri kita tuh sebenarnya sudah ada soal dan sudah ada jawaban. Sering kita mendengar di dalam pergaulan sehari-hari, orang sering mendengarkan cerita-cerita tentang mudahnya orang mengatasi masalah. Kalau orang yang dijumpai tidak memiliki kemampuan keuangan yang bagus, dia bersedih karena itu, dia akan bilang, sudah nggak usah takut nggak ada uang, masih banyak jalan untuk mencari uang. Kalau mau bergerak saja, insya Allah uang akan datang. Terus kalau kita menjumpai orang yang sedang menghadapi suatu problem terhadap orang lain akan datang marah-marah, mungkin akan memperlakukan dirinya dengan kekerasan fisik. Nanti orang itu akan mengatakan, sudah nggak usah ditakuti, karena selagi orang itu makannya masih makan seperti kita, makan nasi, juga makan roti, juga makan sayuran seperti kita, maka isi perutnya sama, nggak usah takut, hadapi saja. Dan ketika kita dihadapkan dengan masalah keluarga, ketika seorang anak menanyakan masalah uang SPP, seorang ibu menanyakan berasnya sudah habis, maka kita selalu mengatakan, sudah, terima aja apa adanya dulu, insya Allah nanti ada rezeki yang Allah kirim, gak usah takut. Yang penting kita masih mau melangkahkan kaki. Ya setidaknya kita berhutang dulu sama orang lain, masa orang tidak percaya sama kita. Kita juga masih punya harta yang kita miliki, yang bisa nantinya ketika kita tidak bisa bayar, kita bisa jual aset kita ini. Sering semudah itu kita menyelesaikan sebuah masalah secara verbal dengan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat yang sebenarnya memang ada benarnya. Tapi kenyataan yang semudah ini terjadi ketika kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita masih yang bersifat manusia, yang bersifat sepadan dengan kita, yang bisa kita interaksi bagaimana
mempengaruhi pikiran orang sehingga mereka akan empati, mereka akan punya perasaan yang halus, yang mampu memaklumi segala masalah yang disampaikan oleh kita. Tapi pada hari ini kita akan menyampaikan satu hal yang akan memicu adrenalin kita, memicu pemikiran kebalikan daripada semua ini. Dan ini dialami langsung oleh rekan kita yang saat ini sedang menuju ke tempat pariwisata. Beliau sedang menuju ke tempat pemandian Pamah Piu yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Inilah baru kita sampaikan tempat dan lokasi yang sama karena kita juga mau menunjukkan betapa indahnya ciptaan Allah, betapa indahnya suasana alam yang segar, yang bagus view-nya, sehingga nanti hati-hati kita, kolbu-kolbu kita yang lagi kepinginan untuk mencari tempat yang sangat-sangat memanjakan mata ini, Anda bisa datangi sesuai dengan alamat yang kita sampaikan tadi. Untuk menuju ke Pamah Piu ini yang letaknya berbatasan dengan Pegunungan Tanah Karo, ternyata tidak mudah karena jalannya berkelok-kelok, dan selama perjalanan itu kita mendapati perjalanan yang semakin lama semakin tinggi, semakin mendaki, semakin jauh daripada dataran rendah, sehingga terkesan kita akan mendatangi puncak gunung. Tapi karena memang perjalanan ini baru pertama sekali dilakukan kawan kita ini, beliau sangat menikmatinya, bahkan mengendara kendaraan seolah-olah menjadi suatu kesenangan, sehingga tanpa sengaja, dan bahkan keluarga yang di dalamnya yang katanya pernah tahu tempat ini terlupakan alamatnya, terlupakan tempatnya, sehingga kelewatan. Semakin lama dirasakan kok semakin berat kendaraan ini. Kendaraan ini terasa semakin mendaki, yang terasa sekali harus menggunakan transmisi yang rendah supaya bisa menanjak sampai ke puncak. Dan ini merubah energi positif yang dimiliki oleh teman kita tadi yang dari mulai awal perjalanan bersemangat, dan di sini ketika menuju puncak yang semakin berkelok dan semakin tinggi, selain mobilnya pun mulai terasa berat, tapi nyali daripada teman kita ini sudah mulai mengendur, dan ada keringat dingin yang keluar, dan ada perasaan takut, ada perasaan-perasaan yang lain, sehingga dia tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan, dan dia stop sampai di pinggir jalan yang kebetulan jalan berkelok itu ada sisi yang ruangan atau tempat parkir yang kebetulan ada, sehingga dia sisihkan mobilnya ke tempat itu, dia turun dan diganjalnya dengan batu bannya karena dia mulai timbul rasa takut kalau mobil ini akan mundur, atau mobil ini akan masuk jurang, atau mobil ini akan tidak sanggup naik ke atas lagi karena di tangannya yang memegang transmisi mobil loh bergetar, tidak mampu lagi. Dengan ada yang seperti kalut, beliau meminta supaya keluarga yang dalamnya, kebetulan ada 3 orang, istri dan 2 orang anaknya, untuk turun, dan turun berhati-hati. Karena sedikit aja goyang, sedikit aja ada gerakan yang keras, maka mobil ini akan bisa turun meluncur ke bawah, karena di posisi di kemiringan yang kalau diperhitungkan sampai 45 derajat. Ini luar biasa. Beliau turun bersama keluarganya, dan dia ganjal ban atau roda mobilnya dengan batu yang besar yang kebetulan juga ada di sekitaran situ. Beliau pun duduk di sisi pinggir jalan yang sangat curam itu. Ada di situ tempat duduk memang dibuat mungkin oleh pemerintah setempat. Jadi mereka duduk di situ sambil meluruskan kaki
dan masih ada getaran yang sangat luar biasa, getaran yang dia tidak pernah rasakan ketika dia mampu memberikan motivasi kepada orang-orang yang dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan panik. Dia mampu menyampaikan motivasi kepada semuanya dengan sangat mudah. Tapi kali ini ketika beliau mengalami hal yang seperti ini, sama sekali tidak ada di pikiran dia kecuali rasa takut, dan dia sudah merasakan sekujur tubuhnya gemetar, keringat dingin, bahkan seperti seolah mau pingsan. Dan ditambah lagi ketika matanya memandang ke sekeliling, melihat betapa tingginya beliau di atas bukit, di bawahnya jurang-jurang dan jalan kecil yang berkelok-kelok nampak dari hadapan dia, maka semakin nyalinya tidak ada. Bahkan dia sudah berpikir bagaimana nanti pulang, bagaimana dia memutarkan mobilnya, bagaimana dia turun nanti, dan bagaimana anak-anaknya bisa selamat dibawa pulang ke rumah lagi. Dan bahkan dia sudah tidak lagi memikirkan sampai ke tempat wisata yang awalnya mereka tuju. Inilah situasi di mana nalar, situasi di mana pikiran, situasi di mana keberanian, situasi di mana teori-teori tentang kebijakan, kebajikan, teori tentang penyelamatan, teori tentang ketuhanan sirna semua oleh rasa takut yang sangat dalam. Bahkan dia berdiri pun tidak sanggup lagi, karena mau tak mau dia harus mengikuti jalannya atau geraknya badan akibat rasa takut, tidak lagi mampu berdiri tegak. Yang ada hanya lemas, lunglai, dan tak mampu berbuat apa-apa lagi kecuali berpikir, ya Allah, aku rendah sekali, aku hina sekali, aku tidak punya kekuatan apapun sekali, dan tidak ada satu motivasi pun atau teori-teori yang bisa kugunakan di saat diriku, di saat kami dalam keadaan tersudut seperti ini, di saat kami hadapi kebesaran-Mu, di saat kami hadapi segala macam kebesaran-kebesaran Allah yang tampak di hadapan kita, kita tidak ada sedikit pun nyali untuk mengimbanginya. Bahkan yang ada terkesan ketakutan yang dalam, sehingga tidak lagi berpikir, sehingga tidak lagi bisa berbuat untuk melakukan apa dan harus bagaimana. Namun di saat seperti itulah namanya naluri, itulah yang namanya hati. Ketika dahulu-dahulunya, ketika sebelum-sebelumnya banyak dijejali dengan teori-teori tentang keagamaan, banyak dimasuki oleh pemahaman-pemahaman ketuhanan, ternyata itu tidak sia-sia. Walaupun sekejap itu teori-teori, kepahaman-kepahaman itu semua seperti sirna oleh rasa takut tadi, tapi ternyata tidak pernah salah dan selalu ada gunanya ketika kita mempelajari tentang kepahaman-kepahaman agama, tentang kepahaman-kepahaman tentang ketuhanan. Di saat takut itulah, di saat kita merasa sadar bahwasanya kita itu rendah, tidak ada sedikit pun kekuatan, dan ketika dia pasrah, dia ingin melihat kebesaran Allah dari sisi yang lain, dari sisi kehambaan, bahwasanya memang makhluk tidak akan mampu berbuat apapun kalau Allah berkehendak. Makhluk hanyalah seorang hamba yang mengikuti Sang Pencipta. Maka ketika dia masuk ke dalam wilayah penciptaan, masuk ke wilayah kebesaran Allah, dia lemas, dia rendahkan dirinya, dia nolkan keegoannya, maka Allah pasti akan datang. Allah akan pasti tunjukkan kemaha lemah lembutannya, akan Allah tunjukkan kemaha kasih sayangannya, dan maha-maha lain yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sahabat pijar yang berbahagia, bagaimana cara teman kita ini melihat
pertolongan Allah, kehadiran Allah dalam masalah yang sedang dia hadapi, dalam keterpurukan keyakinan, dalam keterpurukan keegoan dia bisa melihatnya dengan cara yang sangat halus. Dia melihatnya dengan cara yang tersembunyi. Itulah salah satu perihal tentang keilmuan ketuhanan kita. Selalu Allah akan tunjukkan dengan cara yang sangat halus, yang terkadang orang tidak mampu meyakini itu adalah daripada kemampuan dan pertolongan Allah SWT. Teman kita ini melihat ada satu mobil berjalan menuju ke arah beliau parkir, karena memang banyak mobil-mobil yang lewat, tapi ini ada salah satunya mobil pickup yang dinaiki beberapa orang, termasuk ada seorang ibu yang kalau dilihat sepertinya daripada suku Karo yang memang banyak tinggal di tempat tersebut. Secara tidak diduga sang supir sambil jalan pelan, dia menanyakan, "Kenapa bang, kok berhenti?" "Oh, saya sebenarnya menuju ke Pamahpiu, tempat wisata itu pak." "Oh, bapak kelewatan jauh ini. Bapak turun nah pak, ada sekitar 5 kiloan lagi. Kalau bapak terus, ini semakin mendaki pak." Ternyata orang itu lewat dan memberitahu bahasanya memang sudah kelewatan jauh. Tapi karena bapak itu pun tidak bisa berhenti lama, karena memang tidak boleh berhenti di situ, maka beliau terus langsung pergi. Tapi isyarat ini menunjukkan bahwasanya banyak orang-orang yang lewat di situ yang memahami keadaan yang sama, sehingga agak sedikit mendinginkan hati bahwasanya di tempat seperti itu masih ada orang-orang yang peduli, walaupun hanya sekedar menanyakan apa sebabnya berhenti. Nah, inilah yang menjadi indikator beliau bahwasanya kalau saya hanya diam, kalau saya hanya merasakan gemetarnya badan, lunglainya badan, maka ini tidak akan ada solusi. Dan Allah sudah tunjukkan, ada dia kirim orang-orang yang peduli walaupun hanya sekedar bertanya, dan ini pasti ada tindak lanjutnya lagi. Maka dia pun memberanikan diri ketika ada satu mobil Triton yang kebetulan turun dari atas ke bawah. Dia menyapa, bapak ini menyapa, teman kita ini menyapa, "Bapak, tolong berhenti sebentar pak, saya harus minta tolong bapak ini, mohon sekali." "Ih, ada apa pak?" Maka alhamdulillah mobil itu yang diisi 3 orang berhenti, karena posisi menurun lebih agak mudah berhenti daripada posisi menanjak. Kemudian mobil itu berhenti di sisi kiri, di sisi jurang sebenarnya, dan ketiga orang itu turun. "Ya ada apa pak?" Nanya kembali. Saya betul-betul tidak mampu lagi untuk memutar balik kepala mobil ini, karena tujuan saya udah kelewatan, dan saya sekarang ini posisinya tidak mampu berbuat apapun karena badan saya lemas. Saya tidak punya nyali lagi." Dan teman kita ini menyampaikan apa adanya, dia tidak lagi berbohong, tidak lagi menutup-nutupi keadaannya. Dia mengakui bahwasanya sudah lemas dan nyali dia tidak ada untuk memutar kembali badan mobil ke arah turunan, karena memang kalau dia lakukan nanti akan berbahaya. Alhamdulillah dijawab oleh teman-teman kita tadi yang berhenti dengan senyuman, dan bahkan mereka langsung menuju ke kendaraan beliau sambil berkata, "Bapak baru pertama ya kemari?" "Iya," dia bilang. Kalau rata-rata pak, orang yang baru pertama akan mengalami hal yang sama seperti bapak. Karena saya dulu pun demikian. Waktu pertama sekali saya naik kemari, saya seperti ini, takut, gemetar, bahkan nyaris kami berbahaya. Ada teman kita yang karena sudah tidak lagi punya keberanian, salah pijak pedal rem sehingga mundur mobilnya dan akhirnya masuk ke dalam jurang. Tapi hari ini bapak yang mengalaminya, dan bapak alhamdulillah bapak tidak lanjutkan perjalanan, bapak berhenti. Insya Allah pak, kami tolong bapak nanti
kami putarkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian kami saling bahu-membahu. Ada satu drivernya yang masuk ke setir depan dan kami berada di luar mempersiapkan batu-batu untuk mengganjal ketika nanti ada gerakan-gerakan yang berbahaya. Dan alhamdulillah tidak sampai 10 menit mobil sudah berbelok menuju arah turunan dan dipinggirkan sekalian di pinggir, sehingga saya bisa melihat teman saya itu menarik napas lega, napas yang tidak lagi bergemuruh, dan dia ucapkan terima kasih kepada ketiga orang yang sudah pasti dikirim oleh Tuhan melalui caranya, dan mereka tidak meminta apapun kecuali kebanggaan sepertinya mereka bisa menolong beliau. Dan beliau pun mengucapkan bolak-balik terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mereka pun berpisah. Di saat itu mereka melanjutkan perjalanan dan beliau pun, kawan kita ini, dengan perasaan yang lebih tenang, keluarganya bisa masuk ke dalam mobil dan dia tarik napas panjang-panjang untuk memulai berjalan. Dan akhirnya alhamdulillah mobil pun berjalan karena turunan tidak terlalu memaksakan diri, dan akhirnya mereka sampai ke tempat yang lebih rendah dan menemui dataran. Dan ternyata di dataran itulah sebenarnya Google Maps yang dibuat oleh anaknya sebenarnya sudah tepat, karena memang disitulah tempat yang mereka tuju, yaitu Pamah Piu. Saudaraku, sahabat pijar yang berbahagia, itulah kisah tentang perjalanan seorang yang memiliki kepahaman agama, tapi ternyata ketika dijumpakan dalam suatu situasi yang sedemikian paniknya, sedemikian membuat rasa takut yang sangat tinggi, maka teori-teori dan kepahaman yang selama ini dijadikan pegangan dia, jadikan motivasi kepada dirinya dan orang lain, tidak mampu untuk dia keluarkan, tidak mampu menimbulkan sesuatu yang bisa membuat dia berusaha untuk melawan semuanya. Karena pada saat seperti ini sebenarnya itulah titik kehambaan. Di saat seperti ini itulah titik di mana manusia mengakui ketidakmampuannya, sehingga mau teori apapun tidak akan mampu untuk membuat orang menjadi lebih besar, tidak membuat orang lebih ego, tidak bisa membuat orang lebih bijaksana. Yang ada hanyalah kepasrahan, pengakuan, tunduk patuh kepada sunnatullah, kepada yang membuat penciptaan, yaitu Allah SWT. Dan yakinlah, setiap Allah melakukan sesuatu maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan alhamdulillah, ini adalah cerita nyata, cerita yang bisa saja terjadi kepada kita semua. Dan kembalilah kepada fitrah kita, kepada seorang hamba. Ketika kita mampu memposisikan kita sebagai seorang hamba, insya Allah, Allah akan selalu hadir dan selalu memberikan pertolongannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat cerita ini. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.